Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Puji syukur di pagi yang indah ini, di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Kita boleh lagi melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui aplikasi YouTube di rumah kita masing-masing. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita iman kita untuk beribadah di pagi hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Anci undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Selamat Pagi Bapak, Aku Cinta Teman-teman, dan Hai Teman-teman bersama-sama. Penuh semangat ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Sekali lagi dengan penuh semangat. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Aku cinta teman-teman. Aku cinta teman-teman yang ada di sini. Aku cinta teman-teman yang ada di sana. Itu yang Yesus inginkan di dalam hatiku. 1, 2, dan 3, mari saling mengasihi. 1, 2, dan 3, mari saling mengasihi. Hai teman-teman, ajak semua yang ada di sebelah, ada kiri kanan, ada papa, mama, atau adik dan kakak. Kita ajak bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai teman-teman, syalalala, mari jotorang menyanyi. Puji Tuhan, syalalala, puji-puji nama Tuhan. Kita ngana deng dia torang semua. Yang gak ada yang beda di matanya. 1, 2, goyang ke kanan, 3, 4, goyang ke kiri, torang semua. Goyang, goyang, rame-rame. 1, 2, goyang ke muka, 3, 4, goyang ke belakang, torang semua. Hey, jadi senang buat Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam doa pembukaan. Silakan duduk semua. Kita akan berdoa dan kita angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu.
mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Ada ungkapan syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, semua yang berasal daripadamu Tuhan. Untuk itu kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapa, di saat ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi ini. Kiranya Kau berkati kami semua yang boleh beribadah di pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati, menjaga dan melindungi jalannya ibadah ini. Kiranya juga Engkau memberkati kadim kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kadim kami yang akan membawakan firman agar boleh menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang menjadi doa serta syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya memberkati jalannya ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Amin. Nah, sekarang Ci undang semua bangkit berdiri kembali. Kita membawakan pujian. Mari semua teman-teman. I say LOVE dan Yesus mengasihi aku. Ayo semua berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Mari semua teman-teman, baku hibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki disentak, kau mulai tertawa, ha 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 ha, tertawa kecil, tertawa besar, ha 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 ha. Yang kedua menangis. Mari semua teman-teman, baku hibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki disentak, kau mulai menangis, menangis kecil, menangis besar. Masih bersemangat, lagu kedua I say LOVE. I say L, I say LO, LOVE, LOVE. Everybody needs some 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 love. Sekarang yang sedang. I say L, I say LO, LOVE, LOVE. Everybody needs some 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 love. Sekarang yang besar. I say L, I say LO, LOVE, LOVE. Everybody needs some 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 love. Nah, kita masih akan memuji nama Tuhan. Satu lagu lagi, yaitu pujian yang berkata, Yesus mengasihi aku.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh kelas Esther Anci Altirawis dan kelas Abraham Angku Denis Sikopo. Mari semua kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi bersama-sama Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, dan berbuah, 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 berbuah. Kepada Ci Alti dan Ibu Denis dipersilakan. Halo adik-adik, bagaimana kabar kita saat ini? Sudah siap untuk kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah, orang sebelum orang akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu orang minta pertolongan daripada Tuhan. Mari semuanya kita ambil sikap berdoa, cuci tangan, tutup mata, jangan melihat ke kanan ataupun ke kiri. Orang fokus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan akan kami renungkan sebentar. Berkati juga hamba-Mu ini, biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita, dan kita akan membaca dalam Galatia pasalnya ke-5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Untuk anak-anak Abraham, siapkan trompet Alkitab. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sudah didapat semua? Kalau sudah, aku akan membacakannya untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Dan adik-adik tetap terus menyimak melalui video ini dan tetap terus membaca Alkitab. Dan pembacaan kita pada saat ini, pagi hari ini, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Dengan judul perikop, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, sampai di sana terampai pembacaan kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik semua, engkau ingin bertanya satu hal kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik Abraham pernah merasa sedih? Tentu semua pernah merasa sedih. Ada berbagai macam rasa sedih yang pasti adik-adik pernah alami. Baik itu dimarahi, atau sekarang DP bahasa gaulnya dibully, apa semuanya itu, pokoknya yang termasuk dalam hal-hal yang membuat adik-adik merasa sedih. Nah, berkebalikan dengan rasa sedih, pasti adik-adik pernah merasa bahagia. Nah, salah satu contoh adik-adik pernah merasa bahagia, yaitu salah satu contoh, kalau mama kasih HP, pasti senang sekali tuh. Apalagi sekarang ini zaman serba canggih semua ini, adik-adik semua pasti ada yang namanya smartphone. Tentu semua ada tuh, tak mungkin tak ada. Pasti ikut tahu, semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak Abraham pasti ada yang punya namanya smartphone. Nah, tapi kita orang tinggalkan dulu tuh itu smartphone. Nah, engkau sini mau kaitkan cerita pagi hari ini dengan video yang nantinya akan ditunjukkan kepada adik-adik semua. Mengapa engkau menanyakan dua hal ini? Karena dua pertanyaan ini akan menjadi acuan kita anak-anak sekolah minggu kelas Abraham untuk menghubungkan antara terampai pertanyaan dengan video yang akan kita tayangkan saat lagi. Selamat menyaksikan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, adik-adik sudah melihat kan video yang sudah kita tayangkan tadi? Nah, maksud dari video tadi sama seperti sudah aku bilang tadi, bahwa adik-adik pernah merasakan yang namanya rasa sedih dan juga rasa bahagia. Sesuai dengan terompet pembacaan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26 yang berjudul hidup menurut daging atau roh. Kalau terang bisa lihat dari pembacaan kita pada saat ini, adik-adik bisa membedakan mana hal-hal yang termasuk dalam perbuatan daging dan mana hal-hal yang termasuk dalam buah-buah roh. Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21, Rasul Paulus bilang di situ bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran, hawa nafsu, apa segala macam itulah yang termasuk dalam perbuatan daging. Nah, Tuhan Yesus menghendaki orang sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan juga engkau sebagai guru-guru sekolah minggu, untuk tidak melakukan hal-hal yang termasuk dalam perbuatan daging. Karena apa? Karena hal-hal yang demikian bisa membuat hati Tuhan Yesus merasa sedih. Tapi apa yang Tuhan Yesus inginkan for torang, agar torang yang nak bikin ini perbuatan-perbuatan sedih ini. Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, di situ tertulis tentang buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang Tuhan Yesus inginkan buat orang semua untuk dapat melakukannya dalam torampe kehidupan sehari-hari. Meskipun adik-adik semua masih berada di rumah, masih belajar di rumah, bermain di rumah, bercengkrama dengan orang tua dan juga saudara-saudara yang ada, tapi tetap orang terus melaksanakan buah-buah roh ini dalam torampe kehidupan sehari-hari. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan untuk orang semua sebagai anak-anak ciptaan Tuhan, untuk melakukan buah-buah roh ini dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melaksanakan buah-buah roh ini, tentu membuat hati Tuhan Yesus merasa sangat gembira dan merasa sukacita. Karena Tuhan Yesus yakin orang semua anak-anak ciptaan Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik dan melakukan 9 buah roh dalam terompet kehidupan sehari-hari. Nah, jadi inti pembacaan kita dari saat ini, di pagi yang indah ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki orang untuk melakukan perbuatan daging. Malahan, hal itu akan menyebabkan hati Tuhan Yesus merasa sedih. Rupa contoh jo, kalau orang nak dengar-dengaran orang tua, orang bikin suka ke orang tua, orang melawang ke orang tua. Nah, tentu membuat hati orang tua itu merasa sedih. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menginginkan orang jangan sampai bikin itu perbuatan daging, karena membuat hati Tuhan Yesus merasa sedih.
berkebalikan dengan perbuatan buah-buah roh. Nah, itulah yang Tuhan Yesus inginkan for orang semua untuk dapat melakukannya. Jadi, jangan cuma orang hanya menghafal buah-buah roh, terus cuma bilang ke teman, teman, orang mesti bikin ini, buah-buah roh ini. Jangan cuma sampaikan kepada teman, tapi orang harus melakukannya. Karena itulah yang dimau oleh Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Bukan cuma melalui kata-kata, tapi juga melalui perbuatan. Nah, meskipun orang masih ada di rumah masing-masing, tapi tetap orang melaksanakan itu buah-buah roh dalam orang kehidupan sehari-hari. Karena hal itu dapat mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang tua kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah maupun yang ada di sekitar kita. Nah, jadi ingat baik-baik ya adik-adik, tetap selalu melaksanakan buah-buah roh dalam kehidupan kita, dan kita tolak perbuatan-perbuatan daging agar kita bisa boleh terus hidup berkenan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah aku bercerita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kembalikan pada MC. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita telah mengikuti cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Enci Alti dan Engku Denis. Tentang apa kote? Tentang buah-buah roh. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kiranya adik-adik boleh menerapkan dalam kehidupan adik-adik sekalian tentang buah-buah roh tadi. Nah, pada saat ini kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyanyi bersama-sama DIAKONIA. Persembahan. Enci undang semua bangkit berdiri. Kita masih membawakan satu pujian sebelum kita masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Engku Denis. Kita menyanyi bersama-sama Tuhan mengasihi anak-anaknya.
syafaat yang akan dipimpin oleh Engko Denis. Dipersilakan kepada Engko. Oke adik-adik, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian dan saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Sekali lagi, orang fokuskan orang diri, orang berpikiran untuk kita menghadap Tuhan Yesus Kristus melalui doa ini. Oke, mari semua kembali ambil sikap berdoa, cuci tangan, tutup mata, tetap duduk tenang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, kembali kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu Jemaat Pemimpin Betania Makiran Timur boleh lagi beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu melalui video YouTube. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu, segala berkat anugerah yang masih Engkau berikan bagi kami semua. Sehingga sampai saat ini kami boleh terus beribadah dan ibadah ini boleh hampir terselesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tadi kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan tadi bisa mengingatkan kami tentang buah-buah roh, dan bukan hanya sekedar untuk menyampaikannya, tapi dengan perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga pewarta firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati dimanapun ia pergi dan berada. Tuhan pakai dia lebih hebat lagi. Kesehatan dan kekuatan boleh menjadi terus bagian dalam kehidupannya. Berkati juga anak-anak sekolah minggu Jemaat Pemimpin Betania Makiran Timur yang boleh menyaksikan dan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu lewat video YouTube ini. Dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, beribadah bersama-sama dengan orang tua, kakak beradik, saudara-saudara yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Jaga, dilindungi mereka semua selalu, sehat kuat, boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jauh-jauhkan dari segala mara bahaya, bahkan juga pandemi virus corona ini. Biar kiranya anak-anak ini beserta keluarga boleh terus ada dalam lindungan kasih Tuhan. Bapa di sorga, berdoa kami juga untuk guru-guru sekolah minggu yang ada. Berkati mereka selalu, berkati pelayanan mereka dalam komisi pelayanan anak, sebagai guru-guru sekolah minggu bahkan juga sebagai komisi. Berkati mereka selalu, beri sehat kuat, berkati apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka, bahkan juga pelayanan mereka. Biarlah Tuhan mau pakai mereka lebih hebat lagi, dan dimanapun Tuhan mau mengutus guru-guru ini, mereka boleh dapat menyampaikan kabar sukacita, kabar firman Tuhan yang terus menguatkan dan menghidupkan kami semua. Berkati juga Komisi Pelayanan Anak Jemaat Pemimpin Betania Makiran Timur, mulai dari Ketua, Cik Penatua Deborah Holung STH, bahkan sampai kepada guru-guru sekolah minggu yang ada. Berkati kami masing-masing, biar kiranya kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan terus menjaga dan menaungi kami semua. Berkati juga gereja kami, Gereja Pemimpin Betania Makiran Timur, berkati dari Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontung STH, beserta jajaran-jajarannya yang ada, bahkan sampai juga kepada anggota jemaat. Biar kiranya Engkau memberkati gereja ini, apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan dari gereja ini, Tuhan pasti menyediakannya. Biar kiranya setiap program yang mungkin sudah tersusun di sepanjang tahun ini belum bisa terlaksana disebabkan oleh karena pandemi virus corona ini. Namun kami yakin dan percaya pelayanan kami tidak akan padam, dan kami terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena kami yakin dan kami percaya tubuh kami, roh kami, hidup kami yang serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Berkati juga anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah ini. Jikalau mereka ada yang sakit, mari kiranya Engkau mau sembuhkan mereka. Dan jikalau mereka mulai malas Tuhan, Kamu berkati mereka semua, tutup pintu hati mereka,
sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini di minggu-minggu berikutnya bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahan yang akan kami berikan Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati persembahan itu agar boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan dan untuk menunjang kepelayanan Komisi Pelayanan Anak Jemaat Pemimpin Betania Makirat Timur. Oh sebentar Bapak, setelah kami mengikuti ibadah ini, ada kegiatan-kegiatan lain yang akan kami lakukan. Kira-kiranya Engkau mau sertai kami semua, jaga dan lindungi kami semuanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Terlupa juga kami berdoa untuk negara kami tercinta, negara kami Indonesia, memberkati dari pemerintah pusat sampai kepada lingkungan kami, sampai kepada daerah kami Sulawesi Utara, bahkan juga lingkungan kami Makirat Timur lingkungan 3. Dan kami tahu Tuhan, di negara kami ini lagi terkena pandemi virus corona. Banyak pasien yang terbaring sakit dan kena positif corona Tuhan. Engkau mau sertai mereka semuanya, Engkau mau jaga, melindungi mereka. Kesehatan, kesembuhan yang nyata yang berasal daripada Tuhan saja selalu menjadi harapan mereka. Dan biar kiranya keluarga-keluarga yang merawat pasien-pasien baik itu ODP, PDP maupun yang pasien positif corona, biar kiranya selalu dikuatkan dan terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus pasti memulihkan negeri Indonesia ini dan pasti melenyapkan pandemi virus corona ini dari muka bumi ini. Berkati juga para dokter dan juga para tenaga medis yang ada yang terus bekerja melayani para pasien ini. Biar kiranya kasih setia Tuhan, berkat Tuhan terus nyata ada di kehidupan mereka dan mereka boleh terus melayani mereka dengan sebaik mungkin. Dan dengan demikian mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik dan dengan satu tujuan memuji memuliakan nama Tuhan lewat proses penyembuhan dari setiap pasien-pasien yang boleh dirawat dan dijaga oleh para tenaga medis ini ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami, seluruh harapan kami, cita-cita kami memusrahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tolong jaga dan terus kami, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, melakukan segala aktivitas kami, namun kami yakin dan kami percaya tangan Tuhan terus menjaga, terus melindungi kami, meskipun kami tetap terus berada di rumah kami masing-masing. Dalam dalam permohonan kami ya Tuhan, kami bawa dan alaskan hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, Enci undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk dalam berkat. Kita menyanyi bersama-sama Mas Anak Sekolah Minggu Gemi. Yesus, orang tua dan sesama.
saat ini kita akan menerima berkat Tuhan dan berkat ini akan dibawakan oleh Enci Alti. Dipersilakan. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Dan untuk itu kita semua sikap berdoa, dan sambil sikap berdoa kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Silakan duduk. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Minggu 14 Juni tahun 2020, boleh berjalan dengan tuntungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruh adik-adik sekolah minggu yang boleh beribadah di rumah masing-masing, karena kita selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, penyampaian dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gembala Betania Makerere Timur, kita masih melaksanakan kegiatan kita gemar membaca Alkitab. Terus semangat membaca Alkitab, dan yang bagi yang belum, ayo mari kita memulai membaca Alkitab. Dan guru-guru sekolah minggu boleh bersama-sama menampingi anak-anak juga dan bersama orang tua. Dan dari Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gembala Betania Makerere Timur akan membagikan kembali jadwal gemar membaca Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih untuk semua yang boleh mengikuti kegiatan ini. Kiranya Tuhan Yesus juga akan terus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan dulu kemana-mana. Bila tidak penting, tetap selalu cuci tangan, menggunakan sabun, atau selalu membawa hand sanitizer. Pakai masker, dan tetap selalu jaga kesehatan kita, agar kita boleh melawan pandemi COVID-19. Tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Sampai bertemu di hari minggu depan. Dadah, God bless. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran temur